kembali lagi di channel saya, Rastina Tegal. Shalom, perkenalkan nama saya Rastina Utagaol, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, semester 1 Grup A. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Dan A. Pendahuluan. Pendidikan merupakan usaha sadar atau disengaja. Dalam hal ini berarti ada tujuan yang ingin dicapai. Pendidikan merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan, aktivitas yang bersifat teologis. B. Fungsi tujuan nasional. Fungsi tujuan nasional boleh dilihat sebelah kanan saya. Hubungan tujuan pendidikan, kurikulum, PBP, dan evaluasi pendidikan bisa juga ditengok sebelah kanan saya. Bagian C, klasifikasi tujuan pendidikan bisa dilihat di sebelah kanan saya. 1. Tujuan pendidikan berdasarkan dominasi kemampuan atau perilaku manusia menurut Bloom. Dalam konsep pendidikan, Bloom dan kawan-kawan telah merinci perilaku manusia dengan sistematis, disusun secara meningkat dalam rangka mengembangkan perangkat-perangkat tujuan pendidikan yang berorientasi pada perilaku yang dapat diamati diukur secara ilmiah mengenai ketiga dominasi seperti tersebut. Secara garis besar, taksonomi perilaku menurut Bloom sebagai berikut. Bisa ditengok di sebelah kanan saya, ada A, B, dan C. Kedua, tujuan pendidikan secara hierarkis. Bisa dilihat sebelah kanan saya. Tujuan utama pendidikan nasional, tujuan pendidikan yang diusahakan untuk dicapai oleh semua kegiatan pendidikan di Indonesia. Tujuan ini rumusannya terdapat dalam Undang-Undang Siknas atau GBHN. Yang kedua, tujuan institusional, tujuan pendidikan yang berfungsi dicapai oleh setiap institut pendidikan TK, SD, SMP. Yang ketiga, tujuan kurikuler, tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajaran mata kuliah tertentu. Yang keempat, tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar dan pembelajaran. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pengertian sistem pendidikan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang sangat terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan nasional. Dasar-dasar dan fungsi pendidikan nasional. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan beradilan serta tidak diskriminatif dengan menunjukkan tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kejemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidik diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga Indonesia. Dan yang terakhir, yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memperdaya semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan mengalirkan mutu layanan pendidikan. Bagian F, jalur pendidikan nasional. Jalur pendidikan nasional adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan nasional terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal yang terdapat saling melengkapi dan memperkaya. Jenis pendidikan nasional. Yang pertama, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada khususnya tujuan pendidikan suatu kesatuan pendidikan. Yang kedua, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejurusan akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan bisa dilihat sebelah kanan saya. Oke.
Jenjang pendidikan nasional. Jenjang pendidikan adalah tahap pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Yang kedua, jenis pendidikan formal berdasarkan asas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini atau PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dengan buka persyaratan masuk pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau membentuk hal sederajat. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan madrasah atau bentuk lain yang sederajat serta sekelompok menengah peserta didik. Pendidikan menengah. Yang pertama, pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejurusan. Yang ketiga, pendidikan menengah terbentuk sekolah menengah atas, SMA atau SMK. Pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diplomat, sarjana, magister, spesialis, dokter. Yang kedua, perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Yang keempat, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik. Akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Akademik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam suatu cabang atau sebagian cabang ilmu, teknologi, dan atau seni tertentu. Politeknik, penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Institut penyelenggaraan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu teknologi. Universitas penyelenggaraan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi sejumlah ilmu teknologi seni pendidikan profesi. Sekian penjelasan saya mengenai tujuan pendidikan dan sistem pendidikan nasional. Tuhan Yesus berkati. Shalom.